Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran biologi umum. Kali ini kita akan membahas satu tema tentang organisasi kehidupan. Nah, apa itu organisasi kehidupan? Organisasi kehidupan itu adalah tingkatan kelompok makhluk hidup dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Bisa dilihat di gambar sini ya, urutan dari organisasi kehidupan dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Jadi ada sel, jaringan, organ, sistem organ, kemudian ada organisme. Ini untuk satu organisme. Nah, kalau misalnya kita mengurutkan lagi sampai ke atas yang lebih kompleks lagi, itu masih ada. Jadi kita akan bahas dulu. Yang pertama, organisasi kehidupan. Kalau dalam kajian biologi itu kan biasanya yang disebut sebagai satuan struktural terkecil itu adalah sel. Nah, sebenarnya sel ini diawali juga oleh molekul, yaitu partikel penyusun organisme yang terdiri atas 2 atom atau lebih. Biasanya molekul ini memiliki bentuk, struktur, dan sifat kimia ataupun fisika yang akan membentuk suatu zat. Nah, nanti naik tingkat itu ada sel. Sel itu adalah struktur fungsional yang paling kecil dalam satu organisme. Kemudian ada jaringan, yaitu sekumpulan sel yang memiliki fungsi tertentu dalam tubuh makhluk hidup. Jadi kumpulan dari sel seperti itu ya. Pada tingkatan selanjutnya ada organ. Organ ini adalah sekumpulan jaringan yang memegang fungsi tertentu dalam tubuh makhluk hidup. Berikutnya ada sistem organ. Sistem organ ini adalah kumpulan organ tertentu yang bersatu membentuk suatu sistem. Jadi kalau sistem organ ini dia memegang peran yang lebih besar dalam kehidupan suatu organisme atau makhluk hidup. Setelah sistem organ itu akan bekerja sama menyusun tubuh organisme. Organisme itu sendiri adalah individu ataupun spesies yang dapat diidentifikasi. Ini organisme atau satu individu atau satu spesies. Nah, berikutnya di tingkatan selanjutnya itu ada diisi oleh populasi. Populasi ini adalah sekumpulan individu dari satu spesies yang hidup dan berinteraksi di suatu wilayah tertentu. Ada lagi setelah itu komunitas, yaitu sekumpulan populasi makhluk hidup dari berbagai spesies. Karena populasi ya, jadi dia dari berbagai spesies yang hidup dan berinteraksi di suatu wilayah tertentu. Jadi pada habitat tertentu populasi itu berkumpul membentuk komunitas. Berikutnya ada ekosistem, yaitu sekumpulan faktor biotik dan abiotik yang hidup saling berdampingan. Jadi dia lebih kompleks dibanding komunitas. Kemudian ada bioma dan pada tingkatan terakhir itu ada biosfer. Untuk bioma sendiri itu merupakan daratan luas dengan jenis tumbuhan dan hewan tertentu. Kemudian biosfer itu adalah keseluruhan bioma dan organisme di bumi beserta tempat hidupnya yang meliputi atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu tingkat organisasi kehidupan tadi. Yang pertama itu adalah sel. Nah, bisa dilihat di gambar ya, ini ada sel tumbuhan yang pada gambar itu berwarna hijau. Kemudian ada sel hewan yang ada warna ungu dan kuningnya itu. Nah, sel ini dia dapat melakukan aktivitas dan reaksi kimia untuk mempertahankan kehidupan yang berlangsung di dalam sel itu sendiri. Jadi kayak pusat fungsional. Kita pelajari sebelumnya ya bahwa sel ini adalah struktural dan fungsional. Jadi fungsi-fungsi kehidupan itu dia terjadinya di dalam sel. Setelah sel itu ada jaringan. Jaringan ini pada makhluk hidup itu terdiri atas berbagai macam jaringan. Kalau dilihat dari gambar bisa ya dilihat di sini ada sel sebenarnya adalah sel-sel otot polos yang bergabung
kemudian dia membentuk jaringan otot. Kemudian misalnya kalau di hewan itu nanti bisa ada yang disebut dengan jaringan epitel, kemudian ada jaringan ikat, ada jaringan saraf. Kalau di tumbuhan misalnya ada jaringan epidermis, jaringan bunga karang dan sebagainya. Nah, itu adalah kumpulan dari beberapa sel. Berikutnya di posisi nomor 3 itu ada organ. Tubuh makhluk hidup tersusun dari berbagai macam organ. Misalnya ada organ jantung yang berfungsi untuk memompa darah. Bisa dilihat ya di gambar ini, kan ada otot polos, kemudian ada otot lurik, ada otot jantung. Nah, otot jantung ini nanti akan membentuk jaringan. Jaringan-jaringan berkumpul, beberapa jaringan akan berkumpul kemudian membentuk organ. Misalnya ada organ jantung gitu. Kemudian ada lagi misalnya ada organ otak. Dia berfungsi untuk memproses informasi. Kemudian ginjal misalnya berfungsi untuk menyaring darah dan lain sebagainya. Yang kesemuanya organ itu dia tersusun atas beberapa jaringan yang saling berkoordinasi satu sama lain. Nah, berikutnya di posisi keempat itu ada sistem organ. Nah, tadi kan ada sel ya, sel, kemudian jaringan, organ. Nah, kumpulan beberapa organ itu akan membentuk sistem yang dia menjalankan fungsi dan tugas yang saling berkaitan. Misalnya kalau pada manusia itu ada sistem pencernaan. Organnya apa saja? Ada mulut, lidah, gigi, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, kemudian anus. Kemudian misalnya ada sistem yang lain lagi, misalnya sistem peredaran darah. Nah, organ apa saja yang terlibat di dalamnya itu kan ada beberapa. Jadi organ-organ yang dia fungsinya saling berkaitan satu sama lain itu akan membentuk yang namanya sistem organ. Nah, setelah sistem organ terbentuk, misalnya ada sistem pencernaan, peredaran darah, ekskresi, saraf dan sebagainya, dia akan membentuk yang namanya organisme. Organisme itu sendiri adalah individu yang merupakan makhluk hidup tunggal atau biasa dikenal dengan istilah spesies. Ini berada pada posisi kelima nih. Jadi kalau misalnya di gambar itu ada burung pipit. Nah, jadi kan karena di burung pipit ini dia satu spesies. Di dalamnya, maksudnya sebelum jadi spesies itu dia sudah ada organisasi yang lebih sederhana lagi, mulai dari sel, kemudian jaringan, organ, sistem organ ya. Misalnya di sana ada sistem pencernaan, terus ada sistem pernafasannya, kemudian ada sistem peredaran darahnya yang itu akan berkoordinasi membentuk satu organisme tertentu. Kalau pada gambar itu tadi contohnya adalah burung pipit. Nah, setelah organisme atau individu, berikutnya ada populasi. Populasi ini adalah individu sejenis yang tinggal di wilayah tertentu. Jadi khusus kumpulan dari individu yang sejenis. Contohnya pada gambar misalnya ada populasi ayam. Ini kan satu jenis ayam gitu ya. Nah, kemudian ada komunitas di posisi ketujuh. Komunitas itu adalah kumpulan populasi yang saling berinteraksi dan hidup di area tertentu dalam kurun waktu yang sama. Kata kuncinya ada pada kumpulan populasi. Berarti populasi sendiri kan adalah makhluk hidup sejenis tapi banyak gitu ya. Nah, yang itu kumpulan-kumpulan itu kemudian membentuk satu komunitas. Jadi misalnya kalau di gambar ini ada populasi ikan Nemo misalnya, terus ada populasi apa lagi. Nah, ini membentuk satu komunitas. Berikutnya setelah komunitas itu ada ekosistem. Di sini adalah seluruh komunitas beserta lingkungan fisik atau abiotik yang saling berinteraksi disebut dengan ekosistem. Jadi kayak istilah lain disebut bahwa ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitarnya ini adalah lingkungan fisik atau abiotik itu. Jadi di dalam ekosistem, organisasi kehidupan ini berlangsung sangat kompleks. Antar populasi terdapat suatu hubungan simbiosis serta siklus energi dan materi. Siklus energi ini terjadi melalui suatu peristiwa makan dan dimakan yang membentuk satu rantai makanan. Sudah pernah belajar ya tentang rantai makanan. Nah, kemudian yang lebih rumit lagi itu bisa membentuk jaring-jaring makanan.
Di dalam ekosistem, hubungan antara organisme biotiknya itu tidak terlepas dari faktor abiotiknya. Makanya tadi disebut dengan istilah hubungan timbal balik antara makhluk hidup atau biotik dengan lingkungannya atau abiotik. Setelah ekosistem ada bioma. Nah, di dalam bioma ini banyak sekali jenis individu atau populasi yang ditemukan. Misalnya kalau pada bioma hutan hujan tropis misalnya ya, itu dia didominasi oleh tumbuhan tropis yang terkenal dengan tingkat keanekaragaman hayati yang lumayan tinggi. Misalnya di hutan Indonesia ini, misalnya yang ada di Kalimantan, kemudian misalnya ada di Sumatera yang hutannya masih dianggap tinggi tingkat keanekaragaman hayatinya. Berikutnya ada biosfer. Biosfer ini adalah seluruh organisme di bumi beserta tempat hidupnya. Jadi ini yang dianggap lebih kompleks dibanding struktur-struktur yang lain tadi yang di bawahnya. Nah, demikian untuk organisasi kehidupan. Jadi tadi dimulai dari yang paling kecil, itu ada sel, jaringan, kemudian organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Semoga bisa dipahami. Kita cukupkan dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.